Susima dan pasukannya berada tepat di luar gerbang istana Taxila ini. Siamak melihat dia dari benteng. Susima memberi pujian atas kemenangan Siamak. Kau membuatku terkejut. Mengapa kau masih berdiri di balik pintu tertutup? Aku datang dari jauh untuk memelukmu dan untuk bertemu denganmu. Tapi kau tidak membuka pintu. Siamak menolak untuk percaya pada rayuan palsu. Aku tahu kau sejak kecil. Teruskan sandiwaramu ini untuk dirimu sendiri. Kau bisa menipu Bindusara, tetapi bukan aku. Akan lebih baik jika kau kembali ke tempatmu. Apakah kau tidak ingat saat kau akan kalah dalam kompetisi? Sehingga kau menusukku dari belakang. Yakinlah, aku masih baik seperti itu. Aku tidak akan menikammu dari belakang. Susima tersenyum. Kau kembali membuktikan padaku kalau aku berpikir benar tentang dirimu. Kau melakukan apapun, tapi akan tetap menjadi anak-anak. Seorang anak yang membutuhkan bimbingan di setiap langkahnya. Kau tidak bersalah. Ini menjadi kebiasaanmu untuk memegang tangan seseorang dan berjalan. Pertama itu ibumu, lalu Paman Justin, kemudian Mir, Victor, Rashmata, lalu Lasendra. Dan sekarang adalah Antonio. Tapi sampai kapan? Lakukanlah sesuatu untuk dirimu sendiri. Aku percaya padamu. Aku akhirnya memahami potensimu. Kau melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan sampai sekarang. Aku membawa penawaran untukmu, yang akan berguna bagi kita berdua. Kita harus bergandengan tangan untuk membunuh Asoka. Setelah itu, kita akan mendapatkan Magadha. Dan membagi Magadha dalam 2 bagian. Musuh-musuh adalah temanmu. Kita adalah saudara setelah semuanya. Siamak bertanya, bagaimana aku harus percaya padamu? Susima menyarankan agar mengizinkannya masuk tanpa senjata atau tentara. Baik kau maupun aku akan mencoba untuk menyakiti satu sama lain. Susima turun dari kuda. Prajurit menjatuhkan pedang mereka. Mahamadya berjalan di sebelah Susima sampai pintu utama. Asoka mengatakan, aku merasa akan membutuhkan waktu untuk mencapai Taxila dengan pasukan sebesar ini. Aku kira aku harus mengambil sedikit dari mereka dan bergerak maju. Acarya Rada Gupta, Siamak dan Susima berjalan ke satu sama lain. Susima berkata, apakah kau tidak akan memeluk kakakmu? Jarak tersebut tidak baik untuk saudara. Aku setuju bahwa aku menembak panah padamu di masa kecil. Musuh kita tidak sama. Sesuatu hanya akan berubah jika kita berpelukan dan bergerak maju. Mereka berpelukan dengan terpaksa, meskipun Mahamadya mencoba untuk menghentikan Susima. Tentara Yunani membunuh semua tentara yang datang dengan Susima. Mahamadya melarikan diri. Siamak menyerang Susima. Susima menahan pedang dengan tangannya. Caru mulai berdarah dari mulutnya. Canda bergegas padanya dalam keprihatinan. Susima mengatakan, kau sudah mendapat kecurangan dari ibumu. Sekarang, aku tidak akan memiliki masalah apapun untuk membunuhmu. Siamak menyerangnya. Susima menemukan pedang, dan mereka terlibat dalam pertarungan. Susima bilang, aku membuat kesalahan dengan hanya memotong jari-jarimu. Seharusnya aku membunuhmu sebagai gantinya. Siamak berhasil memukulnya. Tapi luka-lukanya sembuh dengan sendiri. Susima juga menyakiti Siamak. Asoka berkata pada Garuda untuk lebih cepat. Penundaan setiap detik adalah penghinaan terhadap pengorbanan yang dibuat oleh ibu. Tentara mengelilingi Susima atas instruksi Siamak. Semua tentara Susima terbunuh oleh tangan tentara Yunani. Lasendra mengarahkan pedangnya di leher Mahamadya. Asoka akan senang menemukan semua musuhnya di satu tempat. Mahamadya menatapnya kaget. Susima bertarung dengan tentara Yunani dengan gagah berani. Siamak menembak panah di kakinya. Susima terjatuh karenanya, dan mencabut panah tersebut. Pada saat itu, para prajurit melempar tali pada Susima dari semua penjuru. Susima mencoba untuk melawan, tapi akhirnya terjatuh.
Siamak menginjak punggung Tsushima dan menusuk di tangannya 2 kali menggunakan anak panah. Asoka berada di dekat Taxila. Dia mengatakan pada prajuritnya untuk terus bergerak. Kita sudah dekat dengan tujuan. Tsushima digantung terbalik. Mahamatya juga terikat pada pilar. Siamak bilang, aku ingin melihatmu mati setiap saat. Seperti kau selalu menyiksaku di masa kecil. Kau bodoh. Kau tidak hanya menyakitiku, tapi semua orang yang berada di dekatmu. Dalam setiap napasmu, kau akan ingin mati dengan cepat. Tapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan kau mati dengan mudah. Mahamatya memohon untuk dibebaskan. Aku tidak salah di sini. Siamak mengingatkan kepadanya bagaimana ia adalah mitra sejajar dalam setiap dosa Tsushima. Kau lebih memilih dia daripada aku. Setiap orang harus membayar harga untuk pilihannya. Komandan Yunani datang untuk menginformasikan pada Siamak bahwa Asoka sangat dekat. Siamak keluar dengan dia untuk memeriksa Asoka. Mahamatya menyatakan bahwa Asoka datang di sini sebagai harapan bagi mereka untuk pertama kalinya. Komandan mendapat sinyal dari salah satu prajurit. Aku mendengar kalau Bindusara adalah orang bodoh. Tapi ini adalah kesalahan terbesarnya, karena mengirim Asoka sendirian dengan sedikit orang. Siamak berbicara tentang bagaimana Asoka memenangkan Taxila dari Kicak di usia 14 tahun. Aku membiarkan Tsushima masuk. Tapi aku tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Asoka. Perkuat pertahanan. Bersiap-siap untuk perang. Seorang tentara menawarkan air untuk Asoka. Asoka berbicara kepadanya tentang pertarungan. Mereka berhenti di pinggiran Taxila. Asoka mengenang perjuangannya melawan Kicak 10 tahun yang lalu. Dia mengoleskan debu ke kepalanya. Aku minta maaf, karena membiarkan musuh melangkahkan kaki mereka di sini. Bahkan ketika aku masih hidup, aku jamin aku akan menghabisi semua orang. Dan membangun dharma dan keadilan sekali lagi. Siamak dan Komandan Yunani lihat ke bawah pada Asoka. Asoka bergerak maju dengan pasukannya. Ia melihat bendera, dan ingat insiden permata. Tentara Siamak melepaskan panah ke arah tentara Asoka. Asoka dan tentaranya menahannya.